Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil azim. La ilaha illallah. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya dan kemampuan kecuali mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang kita sembah. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menepati janji dan dapat dipercaya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan dengan judul tema fitnah lebih kejam dari bunuh, atau lebih panjangnya fitnah lebih kejam daripada membunuh. Dan hal ini yang saya sampaikan adalah kisah nyata saya yang sudah 1 tahun kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian kepada saya bahwa saya difitnah, dicemarkan nama baik saya di media sosial, bahkan cita-cita saya dalam YouTube saya, konten-konten saya yang kisah nyata tentang perjuangan santri-santri saya dalam menuntut ilmu makrifatillah kena fitnah dan penyemaran nama baik. Tapi segala sesuatunya kami kembalikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah orang Jawa, wong nandur bakal ngunduh uwaing pakarti. Dan saya tidak punya rasa dendam, dan saya tidak berdoa untuk supaya semua orang-orang atau warga yang memfitnah saya kena siku kualat sial apes. Tapi saya selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga semua warga yang memfitnah saya dan mencemarkan nama baik saya diberi petunjuk ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut siksaan laknatullah yang diderita mereka dengan keluarganya yang sakit-sakitan kita kami, dengan pekerjaan yang selalu sial, terbawa emosi, bahkan saling berselisih antara mereka orang-orang yang telah memfitnah saya. Tapi saya mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak mohon keadilannya. Kalau saya mohon keadilan berarti saya pendendam. Saya bukan pendendam, karena jiwa saya dalam terapi alternatif, medis dan non medis, bahkan membantu doa mengatasi segala problema sosial, keluarga, bisnis bangkrut, pengarisan, jodoh keluarga, dan semua penyakit-penyakit parah, lumpuh, bisu tuli, kemudian sesak napas, kakinya kaku bertahun-tahun dan lain-lain. Itu saya tidak pamrih harta. Tapi kebanyakan mayoritas di dunia ini, istilah orang Jawa, karpe bener ning ora bener, lan karpe bener ning ora bener, mergo ngimbol milik atau pamrih, sehingga yang menjadi korban pihak yang lain. Maka kita hidup di dunia ini harus hati-hati dan waspada, dan jangan cepat percaya, karena banyak sekali kejahatan, kezaliman, kebatilan, istilahnya serigala atau domba itu terlihat cantik, padahal dia itu serigala yang siap
menerkam kita. Istilahnya serigala berbulu domba, itulah yang saya maksud. Sebenarnya saya tidak dan berat untuk mengatakan itu, tapi kenyataan segala sesuatu di dunia ini banyak sekali ujian Allah, karena orang kebanyakan sulap bondo silo hartamina. Kalau jiwa saya selama saya belajar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berprinsip aku nambani, saya menyembuhkan, menolong orang, tidak mencari jenang atau bubur biar perut saya kenyang tapi tidak barokah. Saya mencari jeneng di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya nanti jika mati, karena semua manusia bakal mati dan sewaktu-waktu mati itu datang, kita semua tidak bisa tahu saatnya mati, maka saya mencari jeneng di hadapan Allah Subhanahu. Dan sekali lagi tidak mencari jeneng atau nama baik atau di hadapan semua orang. Kalau di hadapan orang, semua orang berarti itu pamer, sombong, takabur. Itu kembali lagi menjadi watak jin, iblis, setan. Jadi sekali lagi dalam terapi alternatif medis dan non medis saya dan membantu segala problema sosial, bisnis bangkrut dan lain-lain. Saya sendiri saat ini masih menderita. Sesungguhnya umpama kemarin kisah nyata saya tentang YouTube saya tidak dihacker oleh orang-orang zalim dan batil, nawaitu lillahi ta'ala, sisa-sisa hidup saya akan saya gunakan bonus uang dari YouTube itu untuk merintis, membangun pondok pesantren di atas pegunungan dan membangun masjid besar di atas pegunungan area sekitar Pacitan, Jawa Timur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Tapi kenyataan saya kalah dalam menghadapi kedoliman dan kebatilan karena jiwa saya selalu semeleh. Saya tidak mau stres dan mengundang atau biar viral, tidak. Saya hanya pasrah, dan saat ini juga saya nawaitu lillahi ta'ala atas doa restu semua hamba Allah di dunia ini dan atas doa restu semua umat Rasulullah SAW dan semua manusia in the world. I hope from your prayer maybe success in my TikTok and maybe success in my YouTube. I hope from your prayer. Semua buat for all my friend in the world. Thank you and you to look for about my TikTok and my YouTube. Please you like and please you subscribe and please you to become followers in TikTok myself. Di sini saya akan mengisahkan tentang kisah nyata saya, cita-citaku yaitu sesungguhnya yaitu tadi jika akan dapat bonus dari TikTok atau YouTube seperti cita-cita saya kemarin yang sudah hancur dan dihacker oleh orang-orang batil sehingga YouTube saya tidak bisa dibuka lagi. Dan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi akun saya di TikTok dan YouTube saya sehingga cita-cita saya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan dari kekuatan alam ini sehingga saya mencapai cita-cita untuk membangun pondok pesantren Mahfudzatillah dan membangun masjid besar di atas pegunungan area Pacitan, insyaallah. Tapi ini adalah ainul haq, yakin umpama saya tidak bisa membangun dengan biaya bonus dari TikTok dan YouTube ini, semoga Allah saya bisa membangun pondok pesantren Mahfudz dan masjid besar di pegunungan